Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang untuk adik-adik semuanya, mahasiswa program studi farmasi, program sarjana, Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, pada pertemuan kali ini ataupun pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan topik prosedur pengumpulan data. Sebagai disclaimer, video ini adalah suplementari dari pertemuan kita yang ke-9 ataupun yang ke-10 ya. Jadi, di sini di video ini kita hanya membahas beberapa materi saja. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi dan juga telaah lebih lanjut pada pertemuan sinkron ya. Baik, kita masuk pada learning objective ataupun tujuan dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang meliputi pengertian pengumpulan data, wawancara, angket, observasi, pengukuran data, penelusuran data sekunder, dan juga bias penelitian. Tiga topik besar yang akan kita bahas adalah yang pertama, wawancara, angket, observasi, dan pengukuran, penelusuran data sekunder, dan juga bias penelitian. Maka dari itu, sebelum kita masuk kepada topiknya, alangkah lebih baiknya kita mengerti dulu dan memahami apa sih definisi dari pengumpulan data. Menurut Zaman Satori dan Aan Komariah, pengumpulan data adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Nah, data-data ini kemudian akan diolah untuk mendapatkan rangkaian informasi yang kita butuhkan. Nah, maka dari itu kita membutuhkan instrumen untuk pengumpulan datanya. Baik, apa sih definisi dari instrumen pengumpulan data? Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Nah, instrumen ini bisa berupa angket, bisa juga berupa seperangkat tes, ataupun pedoman seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan juga skala. Dan masih banyak lagi instrumen-instrumen yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk pengumpulan data. Selanjutnya kita masuk kepada metode pengumpulan data. Nah, yang pertama, pengumpulan data kuantitatif pada quantitative research. Nah, secara umum, pengumpulan data itu ada dua metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan data primary ataupun data secondary. Nah, perbedaannya adalah bagaimana peneliti tersebut memperoleh data-datanya. Apabila menggunakan primary sources atau primary sources, peneliti mengadakan atau langsung terjun ke lapangan untuk mengambil data tersebut. Sedangkan kalau secondary sources itu lebih kepada referensi pada dokumen-dokumen sebelumnya. Nah, kita masuk kepada contoh-contohnya ya. Contoh dari primary sources, itu kita bisa melakukan observasi, bisa juga melakukan interview kepada responden, dan juga ataupun melakukan survei ataupun questionnaire.
Sedangkan kalau misalnya secondary sources itu kita bisa menggunakan data-data dari misalnya sensus penduduk ataupun medical records dari pasien. Dan selanjutnya kita juga bisa menggunakan data dari publikasi researcher sebelumnya ataupun data-data dari government ataupun pemerintah yang dipublikasi kepada masyarakat. Nah, berikut ini adalah constraint atau permasalahan yang biasanya dihadapi oleh peneliti dalam mengoleksi data. Secara garis besar ini ada 3. Yang pertama adalah availability of resources. Apakah data tersebut tersedia ataukah data tersebut tersedia tapi membutuhkan beberapa prosedur yang harus dilaksanakan untuk memenuhi etik-etik penelitian. Nah, yang kedua itu skills dari si penelitinya. Apakah peneliti tersebut terbiasa dan memiliki skills dalam mengoleksi datanya. Nah, ini terbagi lagi nanti menjadi contohnya ya. Contohnya bagaimana sih skills si peneliti dalam melakukan interview ataupun bagaimana skills peneliti dalam merancang kuesioner kepada responden supaya responden itu mengerti apa yang ditanyakan. Dan data yang diperoleh itu adalah data yang solid ya. Kemudian kalau misalnya melakukan observasi, bagaimana skills peneliti dalam melakukan observasi? Apakah dia sudah terbiasa ataukah masih dalam proses belajar dalam melakukan observasi? Nah, skills-skills ini bisa dilatih dan juga bisa dipelajari oleh adik-adik. Dan yang terakhir adalah constraint kita atau peneliti dalam mengumpulkan data adalah keadaan sosioekonomik, demografik, dan karakteristik dari respondennya. Nah, ini terbagi lagi menjadi beberapa tipe ya. Jadi, bisa berdasarkan education background-nya, kemudian bisa dari umur respondennya, ataupun keadaan sosioekonomik dan juga tradisi ataupun etnik dari respondennya. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya adik-adik melaksanakan penelitian dengan respondennya adalah senior citizen atau orang-orang yang sudah dalam sepuh gitu ya. Nah, di sini adik-adik harus memikirkan bagaimana cara adik-adik mengumpulkan datanya. Apakah menggunakan online platform ataukah menggunakan cara-cara tradisional gitu ya, seperti misalnya menggunakan questionnaire paper gitu ya, menggunakan paper base. Ini juga harus dipikirkan cara mana yang terbaik dan memudahkan untuk respondennya menjawab dan memudahkan adik-adik dalam memperoleh data. Nah, kemudian contoh dari ethnic background, misalnya adik-adik melakukan observasi kepada sekelompok penduduk di daerah lain yang notabene berbeda dengan tradisi ataupun kebiasaan yang adik-adik biasa lakukan. Nah, di sini adik-adik sebelumnya diharuskan untuk mempelajari bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana tata cara mereka melaksanakan, atau apakah mereka menerima orang luar untuk diobservasi. Nah, di sini adik-adik harus melaksanakan research ya terlebih dahulu tentang background dan tradisinya supaya adik-adik diterima oleh masyarakat di sana dan juga bisa mendapatkan data dan mencapai tujuan dari penelitian adik-adik. Oke, selanjutnya untuk primary sources kita sudah membahas ataupun akan membahas di lebih lanjut ya pada pertemuan sinkron. Dan sebagai informasi untuk questionnaire kita bisa menggunakan beberapa platform.
Nah, online questionnaire platform yang biasa kita gunakan adalah Google Form ya. Tapi ada juga beberapa provider yang lebih profesional dalam rangka pengumpulan data. Nah, yang saya sarankan adalah adik-adik bisa menggunakan SurveyMonkey. Nah, SurveyMonkey ini adalah salah satu platform profesional dalam pengambilan atau pembuatan questionnaire survei. Nah, nanti adik-adik bisa explore lebih lanjut di SurveyMonkey. Di sana nanti adik-adik misalnya membuat questionnaire. Nah, nanti setelah diisi oleh responden, adik-adik bisa langsung melihat presentasi atau persentase data-data yang dapatkan, dan itu biasanya oleh SurveyMonkey sudah langsung diolah, dan maka dari itu kita sebagai peneliti lebih mudah dalam menganalisa datanya. Oke, kita masuk kepada bagaimana sih cara pembuatan atau formulasi kuesioner yang baik dan sistematis. Pada intinya, pembuatan survei ataupun kuesioner yang sistematis dan baik adalah mengacu pada tujuan atau objektif dari penelitian adik-adik. Nah, di sini ada salah satu contoh bagaimana adik-adik merangkai kuesioner yang baik. Yang pertama kita harus lihat dulu apa sih tujuan dari penelitian yang adik-adik laksanakan. Nah, di sini salah satu contohnya adalah tujuan yang pertama adalah mengetahui dan memahami konsep dari community responsiveness di antara atau dalam health administrators, kemudian juga planners, dan juga service provider, serta konsumen dari health service tersebut. Nah, di sini dari tujuan ataupun objektif tersebut terbagi lagi menjadi dua pertanyaan besar gitu ya. Yang pertama, apa sih community responsiveness itu? Kemudian menurut masyarakat gitu, definisi dari community responsiveness itu apa? Dan pertanyaan besar yang kedua adalah apa perbedaan persepsi dari komunitas, kemudian juga perbedaan persepsi dari health administrators ataupun abdi kesehatan, juga apa sih persepsi community responsiveness dari konsumen dari health service tersebut. Nah, dari dua pertanyaan besar ini ada beberapa informasi yang kita butuhkan. Yang pertama adalah persepsi, apa saja persepsi dari community responsiveness. Dan yang kedua adalah persepsi dari health administrators itu apa aja sih gitu. Kemudian apa bedanya persepsi dari baik itu abdi kesehatan ataupun service provider atau health administrators. Health administrators ini maksudnya adalah government ya. Dan kemudian apa aja sih perbedaannya juga dari persepsi dari konsumen. Apakah nanti ada perbedaan persepsi ataukah semuanya sama saja. Nah, yang ketiga adalah kita bisa breakdown kembali dari umurnya ataupun dari gendernya dan juga status edukasinya gitu. Nah, maka dari itu step yang terakhir adalah memformulasikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk yang pertama atau question dari informasi yang pertama itu kita bisa misalnya yang pertama ketika responden itu melihat kata-kata community responsiveness, menurut mereka itu artinya apa sih gitu. Kemudian opini dari mereka itu seperti apa. Kemudian apakah karakteristik dari community responsiveness itu akan berbeda-beda dan lain sebagainya. Jadi pada intinya dalam
pembuatan kuesioner yang baik dan sistematis itu mengacu kepada tujuan ataupun objektif dari penelitian. Oke, kita masuk ya ke bias penelitian. Bias penelitian itu ada beberapa ya. Yang pertama misalnya dari interview. Ketika peneliti melaksanakan interview, bisa jadi terjadi bias penelitian. Nah, ini bisa terjadi baik dari sisi respondennya maupun dari sisi penelitinya. Nah, kalau misalnya dari sisi respondennya, terkadang mereka belum paham sepenuhnya apa maksud dari pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti. Nah, di sini apabila terjadi misunderstanding, nanti bisa ada bias penelitian dalam proses melakukan interview. Kemudian skills dari peneliti juga di sini menjadi salah satu faktor dari bias penelitian. Bagaimana peneliti tersebut melontarkan pertanyaan-pertanyaannya. Tuh. Apakah nanti dari satu sesi interview, apakah akan berbeda pertanyaannya ke sesi yang lainnya? Gitu. Terkadang di sini skills interviewer atau peneliti juga dilatih gitu ya. Kadang-kadang bisa saja peneliti terlupa atau lupa melontarkan beberapa pertanyaan yang penting untuk diperoleh. Oke, kita masuk ke yang observasi. Nah, observasi ini bisa menjadi ada indikasi bias penelitian dari cara peneliti melakukan koleksi datanya, kemudian juga bagaimana peneliti menginterpretasi kejadian di suatu lokasi tersebut. Dan yang terakhir adalah kuesioner. Nah, kita sebagai peneliti harus berusaha menghindari bias penelitian. Nah, kalau misalnya kita menggunakan closed questions, itu opsi-opsi atau pilihan-pilihan jawaban yang disediakan itu bisa berdasarkan opini dari penelitinya. Nah, maka dari itu adalah salah satu contoh dari bias penelitian dari metode kuesioner. Maka dari itu, apabila adik-adik menggunakan closed questions, lebih baik juga ditambahkan kolom others ataupun lainnya ya, supaya apabila tidak ada jawaban yang sesuai dengan keadaan responden, si responden tersebut bisa menuliskan jawabannya secara manual gitu. Oke. Kita masuk kepada secondary sources ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa secondary sources adalah berdasar informasi ataupun data berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah dipublish terlebih dahulu. Di antaranya adalah publikasi ilmiah sebelumnya ataupun semi publikasi dari pemerintah gitu ya, seperti socio-demographic condition of Indonesian society in misalnya tahun berapa gitu. Biasanya Kementerian Kesehatan mengeluarkan informasi tersebut melalui websitenya ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan media massa dan juga bisa menggunakan personal records seperti medical records ataupun misalnya diary ya. Tapi di sini kembali lagi bisa jadi terjadi bias penelitian. Nah, berikut adalah beberapa permasalahan gitu ya, atau permasalahan yang bisa saja dihadapi oleh adik-adik ketika menggunakan secondary sources. Nah,
terkadang validitas dan reliabilitasnya kita tidak tahu dari publikasi tersebut. Gitu. Jadi harus di-recheck dan recheck dan recheck kembali. Kemudian bisa saja terjadi personal bias dari peneliti sebelumnya ataupun perbedaan format gitu ya. Format dan ini format dari publikasi sebelumnya dan format yang sedang kita kerjakan, penelitian yang sedang kita kerjakan. Juga terkadang data-data yang kita ingin ambil itu belum ataupun tidak tersedia pada secondary sources gitu. Oke, maka dari itu sebagai penutup di sini ada quote, yaitu no data collection method is superior to other method for all types of threatening questions. If one accepts the result at face value, each of data gathering method is based under certain condition. Jadi tidak ada metode collection data yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Yang ada adalah kombinasi ataupun penyempurnaan dari metode satu dengan metode yang lainnya. Maka pada video kali ini kita sudah membahas tentang penelusuran data sekunder, bias penelitian, dan juga sebagian materi tentang wawancara, angket, observasi, dan pengukuran. Nanti untuk wawancara, angket, observasi, dan pengukuran lebih lanjut kita bahas pada pertemuan sinkron. Baik. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut dan juga apabila ada yang ditanyakan, nanti kita bisa secara langsung ya di sesi sinkron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.